Shalom. Saya percaya bahwa keadaan pagi hari ini dalam keadaan baik. Amin. Dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Dengan sukacita. Kita mau teduhkan hati kita sebentar. Kita mau berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan buat kami. Sehat jasmani, sehat rohani Tuhan. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami. Penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Mari kita mau masuk gerbangnya penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian untuk di bumi di surga dengan senang hati dengan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu, naikkan puji. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Thank you Jesus, buat anugerahmu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan penggembalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita memasuki minggu yang keempat. Dan minggu keempat ini kita akan berbicara satu topik di mana kita mau belajar mentaati Roh Kudus. Saya percaya setiap orang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan mampu menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan Roh Kudus, taat akan pimpinannya. Dan berbicara tentang buah roh, biarlah kita juga boleh berbuah, sehingga setiap buah yang disebutkan, karakter yang ada di dalam buah roh itu menjadi bagian dalam hidup kita. Karena buah roh, karakter-karakter itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan juga hubungan kita terhadap diri sendiri. Oleh sebab itu kita mau belajar, dan saya percaya setiap kita akan dibukakan oleh Tuhan dan jadi orang yang taat
akan Roh Kudus, bertumbuh di dalam Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Thank you Jesus. Sebab bersama-Mu Tuhan, kami dapat melewati musim dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Yes, Lord Jesus. Thank you Jesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kembali katakan pujian ini. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Yes, Lord. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah menyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Thank you Jesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan.
Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jesus, biarlah setiap kami mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu yang terus mengalir begitu nyata dalam hidup kami. Dan biarlah lidah kami, mulut kami hanya memuji dan menyembah Kau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan lidah kami Tuhan, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Lord. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Jesus. Mari sekali lagi nyatakan pujian ini dengan iman kita. Dengan segenap hatimu nyatakan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan lidah kami Tuhan hanya memuji-Mu.
Ini menjadi ungkapan kami Tuhan pagi hari ini. Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Begitu nyata Tuhan. Dan kami boleh mengecap, dan kami melihat kebaikan-Mu dari waktu-waktu Tuhan. Sampai memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Penyertaan-Mu sangat sempurna Tuhan. Thank you Jesus. Dan pagi hari ini Tuhan, berikan hati pendengaran seperti seorang murid Tuhan. Bila ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Thank you Jesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap memiliki iman yang kuat, tetap menjaga kesehatan, dan juga setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang telah diberikan oleh gereja bagi kita, yaitu mentaati Roh Kudus. Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, kata ayat yang ke-25. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dipimpin oleh Roh Kudus, berarti hidup mentaati Roh Kudus. Nah, ketika kita merenungkan, bicara tentang mentaati Roh Kudus, tentunya harus sesuai dengan pemahaman mengenai peranan dari Roh Kudus. Roh Kudus peranannya di muka bumi ini untuk apa? Roh Kudus ada berperan untuk memuliakan Bapa di sorga. Itulah Roh Kudus untuk memuliakan Bapa di sorga. Sehingga Roh Kudus yang ada, yang hadir dalam diri kita, bertujuan menggerakkan kita, mendorong kita untuk memuliakan Bapa di sorga. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau berbicara untuk memuliakan Bapa di sorga, artinya bukan untuk menyenangkan diri sendiri, atau untuk menyenangkan banyak orang, tetapi untuk menyenangkan hati Bapa di sorga saja. Tidak ada yang lain. Nah, kita akan belajar seperti apakah orang yang mentaati Roh Kudus itu. Mari kita lihat. Poin yang pertama adalah dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Jadi saudara, ini dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Sehingga ketika kita bicara tentang menaati Roh Kudus, berarti kita membawa diri kita untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, kira-kira siapakah yang dapat menjadi contoh atau teladan bagi kita tentang pribadi yang mau mengikuti kebenaran? Tentu, saudaraku, contoh atau teladan yang sempurna bagi kita tentang tokoh atau pribadi yang mau untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tokoh itu bernama Yesus Kristus. Dan itu menjadi teladan bagi kita untuk belajar menaati kebenaran firman Tuhan. Meskipun kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Kristus menaati kebenaran firman Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan, itu cukup membuat terkaget-kaget buat orang-orang yang lain. Karena Tuhan Yesus Kristus bisa tampil, bisa melakukan, bisa membuat keputusan yang tidak seperti biasanya. Yang tidak seperti tradisi yang ada. Yang tidak seperti kebiasaan yang ada. Itu membuat orang terkaget-kaget melihatnya.
Nah, saya berikan contoh saudaraku. Misalkan seperti Yesus Kristus mengampuni wanita pendosa. Orang lain lagi kerumunin wanita pendosa ini dan kepingin merajamnya dengan batu, kepingin untuk menghukum mati. Beda loh dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang Yesus lakukan adalah mengampuni wanita yang berdosa ini. Dan ada pesan, jangan berbuat dosa lagi. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus Kristus justru menelanjangi orang-orang yang dianggap kudus dan terampil. Dianggap cekatan tentang urusan rohani. Dianggap suci dan kudus secara kegiatan-kegiatan rohani. Justru Yesus menelanjangi mereka. Mereka adalah para ahli-ahli Taurat yang mungkin siang malam berada dalam rumah Tuhan dan melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang Farisi yang merasa mempraktekkan secara lahiriah tita-tita firman Tuhan. Justru Tuhan menelanjangi mereka. Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka itu seperti kubur yang dilabur dengan warna putih bagian luarnya, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Wah, saudara, ini sangat mengejutkan, sangat mengagetkan, karena pola pemahaman pada waktu itu tidak seperti ini. Namun demi Tuhan Yesus Kristus mau mempraktekkan, mau menunjukkan untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan Yesus setia dan berani untuk melakukannya dan menjadi teladan juga bagi kita semuanya. Ini salah satu bentuk benar-benar kita mau mentaati Roh Kudus ketika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tapi kadang-kadang anak-anak Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa serius kita mau cari kebenaran firman Tuhan sehingga kita punya kesempatan untuk mempraktekannya. Jangan-jangan kita hanya lebih mengikuti feeling-feeling kita, perasaan-perasaan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan kita pikir itu suara Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, padahal bukan. Karena yang benar adalah kita harus dituntun mengikuti kebenaran firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang kedua, saudaraku, di mana Yesus berkenan menggunakan perahu rakyat biasa sebagai mimbar untuk berkhotbah kepada banyak orang, yaitu perahu dari Petrus. Luar biasa kan? Sedangkan rumah Tuhan, tempat berkumpul dan beribadah setiap hari, dianggap kotor dan perlu untuk disucikan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat berkontradiksi. Sangat mengagetkan sebenarnya. Tidak seperti biasa. Mestinya kan rumah Tuhan, mimbarnya rumah Tuhan itu tempat yang suci, di mana sabda Tuhan diperdengarkan, di mana banyak orang yang datang dan diubahkan, banyak orang dipulihkan dan bertobat. Tapi justru Tuhan menggunakan perahu nelayan, rakyat biasa, bukan perahu seorang imam atau seorang Lewi, bukan sama sekali. Orang bilang perahu orang awam. Tuhan pakai itu untuk berkhotbah dan memberkati banyak orang. Justru bait Allah, rumah Tuhan malahan harus disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu membuat juga orang-orang yang tiap hari datang beribadah jadi tersinggung dan marah. Tetapi demi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mengapa tidak? Yesus menunjukkan kepada kita suatu kekokohan, suatu kesungguhan, dan berani bayar harga untuk mempraktekkan firman Tuhan sebagai bukti bahwa mau mentaati Roh Kudus. Haleluya. Contoh yang ketiga, saudaraku, misalkan Yesus mengakui doa pemungut cukai yang suka dihakimi oleh banyak orang. Yesus akui doa seperti itu. Doa dari pribadi yang dianggap tidak kudus, pribadi yang dianggap tercela, pribadi yang dianggap sebagai menurut masyarakat itu parah banget. Tetapi justru doa dari pemungut cukai ini diakui oleh Tuhan. Malahan justru, saudaraku, doa dari orang Farisi ini yang kelihatan suci dan kudus, dari penampilannya saja sih kelihatan suci dan kudus, justru nggak dianggap oleh Tuhan, nggak diakui oleh Tuhan. Ini perumpamaan yang sangat indah. Jadi kita lihat, demi kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia tetap lurus, memperhatikan, melakukan firman Tuhan. Ini juga harus menjadi teladan bagi kita. Ketika kita percayakan firman Tuhan, kita percaya tuntunan Roh Kudus, dan kita berkata, aku menaati Roh Kudus. Artinya, aku mau melakukan kebenaran firman Tuhan.
otomatis aku akan belajar firman Tuhan dan mempraktekannya dengan penuh kesungguhan. Jadi, bukan berarti kita bilang, aku mentaati Roh Kudus, tapi firmannya kurang. Berarti Anda main feeling namanya. Main perasaan namanya. Itu berarti kita bertindak menurut suka-suka hati kita. Lagi moodnya bagus, oke, katanya dari Roh Kudus. Lagi moodnya gak bagus, gak oke, merasa bukan dari Roh Kudus. Bukan begitu artinya menaati Roh Kudus. Tetapi menaati Roh Kudus, belajar firman. Dan lakukan firman Tuhan itu. Apapun resikonya, tapi semuanya demi satu hal, untuk memuliakan Bapa di sorga saja. Bukan nyenengin hati kita, bukan nyenengin banyak orang, tapi untuk menyenangkan Bapa di sorga. Haleluya. Dan kita akan belajar seperti apakah orang yang mentaati Roh Kudus itu. Kita lihat poin yang kedua, yaitu dengan menguraikan firman Tuhan kepada orang lain. Dengan menguraikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Di Matius 12 ayat 18 berkata, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, yang dikatakan Yohanes 3 ayat 34 ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menikmati firman Tuhan, hubungan pribadi kita intim dengan Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan. Sekarang Tuhan mau kita ambil bagian juga untuk memaklumkan, untuk menguraikan firman Tuhan kepada orang lain, untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Itu namanya kita mentaati Roh Kudus. Karena demikianlah kebenaran firman Tuhan yang barusan kita bacakan tadi. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita dengan segenap hati mau berusaha? Memang mungkin kita berkata, aku belum biasa nih. Aku belum terbiasa untuk bicara tentang firman Tuhan. Aku belum biasa untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Bahkan kepada orang dekat saya, kepada teman karib saya, aku nggak biasa. Tapi sebenarnya Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Selama kita tutup mulut tidak berbicara tentang firman Tuhan kepada mereka, maka mereka sulit untuk mengalami berkat Tuhan. Sulit mereka untuk mengalami perubahan. Sulit mereka untuk mengalami terobosan. Sebab terobosan dalam kehidupan ini, saudaraku, harus mulai dari iman. Karena orang benar hidup dengan imannya. Saudara, kita lihat kan, dengan pergumulan COVID-19, dengan persoalan wabah pandemi corona seperti ini, kita lihat baik-baik. Cita-cita, rencana yang baik, setiap usaha yang ada, itu bisa diporak-porandakan dengan virus yang tidak terlihat seperti ini, saudaraku. Bisa diporak-porandakan semuanya goyang. Siapa yang bisa kita andalkan? Sebenarnya, saudaraku, Anda akan tetap hidup dan kuat ketika kita tetap memelihara iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita juga berbagi iman ini kepada orang lain. Dan iman itu muncul ketika mendengarkan firman Tuhan. Ayo saudara, kita sharing, kita bagikan kebenaran firman Tuhan. Mulai dulu dari hal-hal yang mudah. Di mana saudara, ketika Anda ingin menguraikan firman Tuhan kepada orang lain, waduh ini susahnya minta ampun ya. Ayatnya saya ingat, mau ngomong bingung mulai dari mana, mau berhenti di mana bingung. Mulai dari mana dulu? Mulai dari hal yang paling mudah, yaitu Anda menceritakan tentang pengalaman diri Anda mengalami Tuhan Yesus Kristus. Itu saja sudah lebih dari cukup. Mulai dari itu. Seperti wanita Samaria, dia nggak hafal hukum Taurat. Dia nggak hafal ayat-ayat firman Tuhan. Dia hanya menceritakan apa yang dia alami bersama Tuhan Yesus. Dan satu kampung di Samaria itu, di Sikar itu, semua datang kumpul mau mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka minta, Tuhan Yesus tinggal dong lebih lama lagi di kampung kami. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus tinggal 2 hari di situ. Wanita Samaria, dia hanya menceritakan pengalaman dia bersama Tuhan Yesus, membuat satu kota ini mengalami lawatan Tuhan. Dia nggak pakai ayat loh. Dia nggak hafal. Jadi kita mulai dulu dari pengalaman kita disertai oleh Tuhan. Pengalaman kita dikuatkan oleh Tuhan. Pengalaman kita dilawat oleh Tuhan. Ini bagian dari kita mentaati Roh Kudus.
otomatis hubungan kita dengan orang lain juga akan jadi baik, saudara. Karena kita membawa kabar baik kepada mereka. Wanita Samaria ini, waduh, punya banyak masalah. Ya, dianggap oleh masyarakat pada waktu itu nggak enak. Tetapi ketika dia bersaksi tentang Kristus, tentang pengalaman yang dia alami, dia menjadi berkat. Dia menjadi berkat. Hubungan dia dengan Tuhan jadi bagus. Hubungan dia dengan masyarakat yang ada di sekitar itu jadi baik. Dia jadi berkat, saudara. Jadi agen damai dari Tuhan. Jadi agen kemurahan dari Tuhan. Agen keselamatan dari Tuhan. Luar biasa, bukan? Karena mau mentaati Roh Kudus. Karena mau menguraikan firman Tuhan kepada orang lain. Itu bagian kita, saudaraku. Dan saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 26 menegaskan kepada kita, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Tetapi, ada tetapinya nih. Kamu juga harus bersaksi. Ini kata Tuhan Yesus. Roh Kudus memang bersaksi tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita kan bersama-sama dengan Kristus. Jadi bagian kita dong, kita juga harus bersaksi tentang Tuhan Yesus, bukan orang lain. Siapa? Anda bersaksi tentang Yesus Kristus. Itu bentuk juga kita sungguh-sungguh mentaati Roh Kudus. Nah, kita masuk. Seperti apakah orang-orang yang mentaati Roh Kudus itu? Kita masuk poin yang ketiga, yaitu dengan menyalibkan keinginan daging. Menyalibkan keinginan daging. Seperti apa yaitu? Mari kita lihat. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita diminta Tuhan, kalau mentaati Roh Kudus, maka kita juga harus menyalibkan keinginan daging kita. Supaya buah roh itu muncul, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kesetiaan, sampai dengan kepada penguasaan diri. Itu keluar dalam diri kita melalui kita menyalibkan keinginan daging. Jadi dalam diri kita ini ada keinginan daging, saudara. Hubungan kita akan indah dengan Tuhan kalau kita mau menyalibkan keinginan daging kita. Hubungan kita juga akan indah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan kalau kita mau menyalibkan keinginan daging kita. Boleh jadi, saudara, gara-gara Anda mau menyalibkan keinginan daging Anda, maka orang-orang yang penuh dengan kedagingan, yang mungkin adalah teman Anda, mereka nggak suka sama Anda. Ya, it's okay, nggak masalah. Tetapi paling tidak, orang-orang yang bisa bersama dengan kita, yang takut akan Tuhan, kita akan membangun hubungan yang baik. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, biarlah mereka akan bertobat, melihat buah-buah roh yang ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi ini yang Tuhan mau. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dengan menyalibkan keinginan daging, maka buah roh itu akan muncul, saudara. Bukan ikut-ikutan. Bukan begitu, ya. Tetapi lewat menyalibkan keinginan daging kita. Kenapa? Karena begini, saudaraku. Setiap kata yang ada tentang buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tanpa penyaliban Kristus, tanpa engkau menyalibkan kedaginganmu, itu juga bisa muncul kok. Yang kita kenal dengan istilah budi pekerti, ya, membangun karakter. Itu bisa muncul, bisa kelihatan. Tetapi itu kelihatan bukan dari menyalibkan kedagingan, tapi hanya ikut-ikutan saja. Itu beda. Beda sekali. Oh, pelatihan karakter, menguasai diri, menjaga keamarahan, menguasai kemarahan, dan juga belajar sabar, belajar tetap bersukacita, belajar setia. Boleh, itu bisa belajar. Tanpa penyaliban keinginan daging, itu bisa terjadi. Tapi itu namanya pembangunan manusia, pembangunan karakter. Bukan ini yang Tuhan mau, saudaraku. Bukan ikut-ikutan, tetapi harus dari hasil menyalibkan keinginan daging. Saya kasih contoh buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, ketika pendeta khotbah,
Saudara-saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Semua bilang amin. Dan kita ada di situ. Kita lihat orang kiri kanan, muka belakang teriak amin. Kita juga bilang amin. Puji Tuhan. Lalu ditanyain, brother, sista, kok bilang amin? Habis saya lihat kiri kanan pada bilang amin. Saya bilang amin. Dan saya juga jadi semangat. Makanya saya bilang amin. Itu adalah ikut-ikutan. Dia bilang amin bukan karena dia memahami apa yang dikatakan oleh pendeta. Bukan karena dia mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena dia menyelami itu menjadi makanan rohani. Tetapi hanya ikut-ikutan saja. Nah, itu bukan seperti yang Tuhan mau. Seperti jemaat, coba lihat di belakang saya. Itu ada banyak bunga kan? Ya, ada daun-daun dan sebagainya. Itu bukan daun asli. Itu dari plastik artifisial. Tapi mirip banget kan? Bahkan ya, bunga yang asli kalau taruh dalam suhu ruangan seperti ini, cepat layu, cepat rusak. Tapi bunga yang ini bisa bertahan lama loh. Bisa setahun, 2 tahun bertahan lama. Artinya, bisa kan seperti itu? Tapi itu bunga yang palsu. Maksud saya, karakter yang bukan dibangun dari penyalipan daging, ya bisa jadi itu bertahan lama, bahkan sampai mati ada. Dan orang berpikir, wah ini punya buah-buah roh. Belum tentu. Jangan-jangan itu cuma ikut-ikutan. Itu artifisial, itu palsu. Karena dilakukan bukan karena menyalipkan kedagingan. Karena cuma ikut-ikut sama orang lain. Contoh ya, orang yang nggak kenal Kristus saja, kelakuan mereka bisa lebih baik, bisa lebih terhormat, bisa lebih lembut, bisa lebih setia dibandingkan orang yang telah mengenal Kristus. Mereka bisa berkorban, lebih banyak berkorban dibandingkan orang yang tidak mengenal Kristus. Kenapa? Karena mereka latih. Tapi mereka melatihnya bukan karena menyalipkan kedagingan di bawah kaki Tuhan. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau kedagingan kita disalibkan. Kita datang menggumulinya di bawah kaki Kristus. Kita mau mengekang diri karena kita menggumuli kedagingan kita di bawah kaki salib Kristus. Dan otomatis, nggak usah khawatir, buah-buah roh yang asli itu akan keluar dalam diri Anda dan akan memuliakan nama Tuhan. Engkau menjadi berkat juga bagi banyak orang. Puji Tuhan, tetap setia dalam Tuhan Yesus, tetap buka hati untuk mentaati Roh Kudus, dan engkau akan melihat lawatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Tuhan memakai engkau lebih daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkati umat Tuhan, berkati jemaat, berkati kami semuanya, agar kami sungguh-sungguh mentaati akan Roh Kudus, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang, menyukakan hati Tuhan, mengubahkan banyak orang, dan semuanya itu lahir karena kami sungguh-sungguh mau melihat Tuhan, mau mentaati akan firman Tuhan, mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan benar-benar kami menyalipkan kedagingan kami, untuk menghasilkan buah roh, bukan hanya ikut-ikutan saja. Tuhan jamah kami, Tuhan ubahkan kami, berkati jemaat, lindungi Tuhan dari pandemi COVID-19 ini, berkati jemaat, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati masa depan mereka, berkati keluarga mereka dengan damai sejahtera, terlebih berkati pertumbuhan rohani mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita mau merayakan sekaligus mengingat kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, yang mana Tuhan sendiri mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi kita semua. Dan saat ini saya percaya juga Bapak Ibu di rumah sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama masuk dalam satu perjamuan di mana kita sekaligus merayakan kemenangan Kristus mengalahkan kuasa kegelapan. Kita mau angkat roti tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati dan menghargai tubuh Kristus. Dan kita akan sama-sama makan setelah pembacaan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagi Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, yang percaya bahwa roti yang ada di tangan kita
berbicara tentang tubuh Kristus. Mari kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita sama-sama mempersiapkan cawan, dan kita juga mau angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita juga menghargai dan menghormati akan darah Kristus. Dan kita mau terima dan minum bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang percaya bahwa anggur yang ada di tangan kananmu berbicara tentang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita menjadi satu meterai perjanjian baru bagi kehidupan kita. Kita mau sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun saudara ada saat ini, mari bersyukur kepada Tuhan sejenak. Dan saya percaya sukacita Tuhan memenuhi kita. Kalau kita menyadari apa yang Tuhan perbuat atas hidup kita, itu sungguh amat luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita beli. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan semua ini adalah anugerah Tuhan. Apa yang kami tidak dapat beli, Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan kami yang tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami bersuka cita untuk kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Dan kami juga bersyukur, Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut di atas kayu salib. Kami bersyukur buat semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut berkat yang Tuhan berikan atas hidup kami dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kembali kita juga hari ini boleh mengakhiri ibadah kita di dalam berkat Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan kita mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan kita berdoa kepada Tuhan saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kami boleh kembali ada dalam satu ibadah yang diberkati Tuhan. Dan bahkan kami boleh menyelesaikan rangkaian ibadah kami saat ini. Walaupun sampai hari ini kami masih melakukannya melalui online. Tapi tetap ini adalah anugerah Tuhan. Kami boleh dipersatukan melalui satu persekutuan. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Tapi kami tahu kuasa Tuhan dinyatakan dimanapun setiap hamba-hamba-Mu berada. Di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Dan kami tahu juga itu akan menjadi satu yang nyata, berkat yang nyata, berkat yang dapat dilihat di dalam perjalanan hidup mereka. Saat ini kami mau berdoa, Tuhan jauhkan umat-Mu dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap umat Tuhan. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mampukan bangsa ini, negara ini melalui masa pandemi ini dengan kemenangan karena Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami bersyukur dan kami mau sambut berkat-Mu Tuhan hari ini karena kami percaya Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau selalu rindu memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, teruslah percaya bahwa berkat yang luar biasa daripada Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluargamu, di dalam segala aktivitas kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, di dalam ekonomimu, bahkan di dalam apapun yang kau kerjakan, semuanya berhasil karena penyertaan Tuhan. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin.